Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang materi sistem iklim, yaitu climate feedback, yang beranggotakan Abi Aslam Putra Sahi, Kukama Nur Akmal, dan Gilang Yusuf Ardiansyah. Pengenalan climate feedback. Climate feedback merupakan proses yang terjadi akibat perubahan iklim dan mengakibatkan dampak yang merubah iklim menjadi lebih jauh, kemudian berefek kembali ke iklim kita. Climate feedback penting dalam memahami pemanasan global karena proses umpan balik dapat memperkuat atau mengurangi efek dari setiap perubahan iklim. Dan dengan demikian, memainkan peran penting dalam menentukan sensitivitas iklim dan keadaan iklim di masa depan. Nah, climate feedback ini terbagi menjadi dua. Climate feedback positif atau umpan balik positif, dan climate feedback atau negatif feedback yang merupakan umpan balik negatif. Nah, nanti dari climate feedback positif dan negatif ini, mereka berdua mempunyai peran dalam mengurangi ataupun menambah atau meningkatkan pemanasan iklim atau perubahan iklim. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Positive feedback atau climate feedback positif. Umpan balik positif adalah dampak yang meningkatkan perubahan iklim. Efek ini akan menambahkan pemanasan global dengan menciptakan pemanasan lebih lanjut, atau jika iklim kita mendingin, akan mendinginkan iklim lebih lanjut. Negative feedback atau umpan balik negatif ini mengimbangi perubahan iklim yang sedang terjadi. Di bawah pemanasan global, efek ini akan menciptakan efek pendinginan. Sebaliknya, jika iklim mendingin, efek ini akan menimbulkan efek pemanasan. Nah, jadi positive feedback dia cenderung lebih merusak dibandingkan dengan negative feedback yang cenderung mengimbangi perubahan iklim atau pemanasan iklimnya. Jika positive feedback merupakan meningkatkan pemanasan global, negative feedback ini justru mengimbanginya. Contohnya itu seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya perubahan iklim bumi menjadi dingin, maka negative feedback akan memanaskannya. Sebaliknya, kalau perubahan iklim bumi lebih panas, nah negative feedback ini akan mengimbanginya menjadi lebih dingin, jadi seimbang. Sedangkan positive feedback lebih bersifat meningkatkan pemanasan atau perubahan iklim tersebut. Nah, di samping ini terdapat gambar yang menjelaskan lebih detail lagi soal atau menggambarkan tentang positive feedback dan negative feedback. Pada gambar kiri terlihat positive feedback membuat pemanasan atau warming menjadi cepat, atau speed up warming menjadi lebih cepat, faster. Sedangkan di sebelah kanan, negative feedback membuat pemanasan global atau global warming menjadi lebih pelan atau slower, dengan slow down warming, dengan memperlambat pemanasan itu sendiri dengan cara yang tadi saya telah jelaskan, dengan cara mengimbanginya. Lalu selanjutnya ada gas rilis atau pelepasan gas yang merupakan feedback positif. Pelepasan gas yang berasal dari biologis mungkin dipengaruhi oleh pemanasan global, tetapi penelitian tentang efek tersebut masih pada tahap awal. Beberapa dari gas ini seperti nitrous oxide yang dilepaskan dari gambut atau permafrost yang mencair secara langsung mempengaruhi iklim. Lalu terdapat pula water vapor feedback atau uap air yang merupakan feedback positif juga. Jika atmosfer dihangatkan, tekanan uap saturasi meningkat dan jumlah uap air di atmosfer cenderung meningkat. Karena uap air adalah gas rumah kaca, peningkatan kandungan uap air membuat atmosfer semakin hangat. Pemanasan ini menyebabkan atmosfer menahan lebih banyak uap air atau umpan balik positif, dan seterusnya sampai proses lain menghentikan putaran umpan balik.
Hasilnya adalah efek rumah kaca yang jauh lebih besar daripada yang disebabkan oleh CO2. Nah, di gambar yang terdapat di kanan menunjukkan gambar yang memperlihatkan putaran atau efek yang berulang dari uap air atau water vapor feedback ini. Dapat dilihat uap air meningkat atau evaporasi meningkat karena panas yang didapatkan dari earth surface atau permukaan bumi. Lalu dia naik menjadi butiran atau molekul-molekul H2O yang kemudian uap air inilah atau H2O inilah yang membuat gas rumah kaca atau efek rumah kaca, sehingga uap air yang meningkat justru membuat efek pemanasan yang meningkat pula di bumi karena efek rumah kaca tersebut. Kandungan air membuat atmosfer semakin hangat. Nah, maka dari itu water vapor feedback ataupun uap air, umpan balik uap air termasuk ke dalam feedback yang positif karena bersifat memanaskan atau meningkatkan perubahan iklim, bukan menyeimbanginya. Umpan balik atau feedback berdasarkan jenisnya. Yang selanjutnya ada ice albedo feedback yang positif. Albedo adalah jumlah cahaya yang tercermin dari permukaan. Permukaan dengan albedo tinggi, seperti salju atau pasir, akan memantulkan sinar matahari lebih banyak kembali keluar angkasa. Semakin rendah albedo, semakin banyak energi dan panas yang diserap. Pemanasan global menyebabkan es dan salju meleleh. Es dan salju mencerminkan banyak sinar matahari, tentu lebih dari daratan dan samudra. Jadi saat es mencair, lebih banyak energi matahari diserap dan planet ini tetap hangat, yang pada gilirannya akan mencairkan lebih banyak salju dan es, yang terjadi seperti pada gambar di samping ini. Lalu yang selanjutnya yaitu black body radiation atau radiasi benda hitam yang bersifat negatif. Ketika suhu benda hitam meningkat, emisi radiasi inframerah kembali ke ruang angkasa meningkat dengan pangkat 4 dari suhu absolutnya menurut hukum Stefan Boltzmann. Ini meningkatkan jumlah radiasi yang keluar saat bumi memanas. Dampak dari efek umpan balik negatif ini dimasukkan ke dalam model iklim global yang dirangkum oleh IPCC. Ini juga disebut umpan balik Planck. Yang selanjutnya yaitu lapse rate yang bersifat negatif. Suhu atmosfer menurun dengan ketinggian di troposfer karena emisi radiasi inframerah bervariasi dengan suhu. Radiasi gelombang panjang yang keluar ke ruang angkasa dari atmosfer bagian atas yang relatif dingin lebih sedikit daripada yang dipancarkan ke tanah dari atmosfer bawah. Dengan demikian, kekuatan efek dengan ketinggian. Selanjutnya yaitu carbon cycle atau siklus karbon yang bersifat negatif. Untuk setiap ton karbon dioksida atau CO2 dilepaskan ke atmosfer, dalam waktu sekitar setengah dari itu akan diserap oleh laut dan darat, misalnya melalui pohon dan tanaman. Proses penting ini membantu menutupi tingkat sebenarnya dari emisi karbon dioksida, namun bisa terpengaruh oleh pemanasan global. Setiap perubahan bisa berdampak besar pada masa depan iklim kita jika kita terus mengeluarkan karbon dioksida dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya yaitu awan yang bersifat positif dan juga negatif. Cara perubahan iklim mempengaruhi awan bisa menghasilkan umpan balik positif atau negatif. Ketinggian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi awan apakah menghasilkan umpan balik positif atau negatif. Selanjutnya yaitu climate change yang natural forcing. Climate change forcing merupakan faktor atau mekanisme yang mendorong terjadinya perubahan iklim. Yang pertama yaitu external forcing. Mekanisme yang mendorong terjadinya perubahan iklim akibat dari perubahan dalam keseimbangan energi global karena variasi orbit bumi mengelilingi matahari dan atau berasal di luar sistem iklim.
Yang kedua yaitu internal forcing. Mekanisme yang mendorong terjadinya perubahan iklim akibat dari proses natural dari sistem iklim itu sendiri. Nah, kemudian di dalam external forcing terdapat eksentrisitas, yang mana adalah perubahan bentuk dari orbit imajiner bumi yang mengelilingi matahari. Tentu, bentuk orbit itu tidak bulat, tapi memiliki nilai eksentrisitas, sehingga bentuknya menjadi sedikit elips dan tidak bulat sempurna. Nilai eksentrisitas suatu orbit berada di antara 0 hingga 1. Saat ini nilai eksentrisitas bumi adalah 0,0167. Kemudian ada obliquitas yang berarti arah miring. Dalam astronomi, obliquitas atau kemiringan sumbu adalah sudut antara sumbu rotasi benda dan garis perpendikuler terhadap bidang orbitnya. Kemiringan itu bervariasi dalam kurun waktu 40.000 tahun dan bergeser antara 22,1 derajat hingga 24,5 derajat. Jika kemiringan bumi bertambah, maka suhunya akan lebih panas di musim panas dan sangat dingin di musim dingin. Saat ini kemiringan bumi berkurang, jadi suhunya akan semakin panas. Seperti yang kita tahu, kemiringan bumi saat ini adalah 23,4 derajat. Lalu ada precesi, yang mana merupakan perubahan arah rotasi karena bergesernya sumbu bumi. Siklus ini bervariasi selama 19.000 sampai 23.000 tahun. Matahari dan bulan sangat berpengaruh terhadap perubahan ini. Dampak perubahan arah rotasi bumi ini bisa mengubah tanggal perihelion yang jatuh pada bulan Januari dan aphelion yang jatuh pada bulan Juli. Hal ini akan meningkatkan kontras musim pada salah satu belahan bumi dan sementara pada bagian lainnya mengalami penurunan. Sebagai contoh, saat ini posisi bumi sangat dekat dengan matahari pada saat musim dingin pada bumi belahan utara, sehingga musim dingin akan lebih panas dan sebaliknya. Dampak lain yang juga terjadi adalah perubahan utara dan selatan bumi, sehingga kutub utara sudah tidak sedingin dulu dan semakin lama suhunya akan semakin panas, sehingga esnya akan dikhawatirkan akan mencair. Selanjutnya, di dalam faktor internal forcing ada sirkulasi laut atmosfer, yang mana sirkulasi laut atmosfer atau yang disebut dengan sirkulasi termohalin merupakan sirkulasi yang melibatkan antara lautan dan atmosfer yang saling mempengaruhi. Sirkulasi laut atmosfer menghasilkan variabilitas iklim internal secara spontan yang dapat bertahan bertahun-tahun hingga puluhan tahun sekaligus. Contoh jenis variabilitas ini meliputi El Nino, Southern Oscillation, osilasi dekaden Pasifik, dan osilasi Atlantik multidekade. Variasi ini dapat mempengaruhi suhu permukaan rata-rata secara global dengan mendistribusikan kembali panas antara laut yang ada di dalam dan atmosfer. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua.